Kembali lagi bersama saya, The Spice Guy. Hari ini kita akan bikin makanan khas India Utara, yaitu Baigan Bharta. Baigan itu artinya terong dalam bahasa India, atau kayaknya mirip sama bahasa Arab ya, Baigan atau Badinjan, itu mirip. Lalu ada Bharta itu artinya di smash atau dihancurkan. Jadi ini adalah terong yang nanti akan dihancurkan. Basically dia sebenarnya mirip sama kari, tapi bahannya adalah terong. Nah, yang membedakan adalah terongnya itu nanti di-grill, dibakar, jadi biar rasa smoke-nya, rasa asapnya tuh dapet. Karena bahan dasarnya adalah terong, jadi makanan ini cocok banget untuk kalian yang vegan atau vegetarian. Dan dia dimakan juga bersama dengan roti, biasanya tuh chapati, prata, atau naan. Kalau nggak ada juga bisa pakai roti pita. Untuk membuat Baigan Bharta ini, kita akan memakai garam masala. Karena garam masala ini adalah bumbu yang serbaguna khas India. Jadi kalau kalian mau makanannya India banget, tinggal tambahin garam masala. Nah, di sini saya pakai produknya Cairo Food karena dia itu benar-benar rempah tanpa pewarna, perisa, campuran, dan lain-lain ya. Jadi aman banget dan rasanya itu juga kuat. Untuk bahan-bahannya yang pertama pasti kita butuh terong ya. Cuman saya sangat menyarankan terongnya itu kalau bisa kita pilih yang bulat karena saya nggak dapet. Jadi saya pakai yang panjang. Jangan pakai terong yang kecil, pakai yang besar ya. Yang warnanya hitam juga lebih bagus. Lalu kita di sini ada bumbu dari Cairo Food, bumbu garam masala. Lalu kita ada minyak mustard, minyak zaitun, ketumbar bubuk, garam, cumin, tomat, bawang putih, jahe, cabai hijau, bawang bombay, dan daun ketumbar. Tahap pertama kita akan memanggang beberapa bahan, yaitu terong, bawang putih, tomat, dan juga cabai. Nah, kalau di India sendiri, dia terongnya itu biasanya dibolongin, lalu cabai hijau dan bawang putihnya itu masuk ke dalam. Ya, tapi kadang kan kita peralatan beda-beda nih, gitu. Jadi boleh juga dipisah. Untuk terongnya dipanggang sendiri, bawang putihnya sendiri, cabainya sendiri, tomatnya sendiri, boleh. Tapi kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan menggunakan cara yang aslinya. Karena kan umumnya kalau di India tuh terongnya dia pakainya yang besar, jadi si bawang putih itu sama cabai bisa dimasukin ke dalam. Kalau terongnya kecil seperti ini, ya panjang tapi kurus, agak susah nih kalau kita mau masukin cabai. Jadi kita akan panggang secara terpisah. Oke, jadi yang pertama, kalau kita mau pakai cara yang asli, itu terongnya akan kita bolongin dulu atau kita seperti ini ya. Lalu nanti bawang putihnya akan dimasukkan ke dalam. Cuman ya, lihat ya, karena ini terongnya kecil, dia susah untuk masuk ke dalam. Kalau kita mau lebih dalam lagi, untuk masukin 8 bawang putih atau 12 bawang putih itu agak sulit ya. Jadi makanya kita akan panggang terongnya secara terpisah kalau kalian pakai terong yang kurus, bukan yang besar. Lalu pastikan kita sudah memotong tangkainya ini ya. Jadi kita potong atau kita buang. Kita potong semuanya. Sebelum kita memanggang terong, pastikan kita sudah mengoles terongnya dengan minyak mustard ya. Cuman kalau nggak ada, boleh pakai minyak zaitun atau minyak apapun yang lainnya. Lalu juga kita taruh untuk bawang putihnya, kita bisa taruh di sini grill, dan juga cabenya boleh kita grill juga di sini. Untuk tomat juga boleh kita grill di sebelah sini. Di sini kita berani aja, boleh pakai api yang sedang atau yang besar sekaligus. Catatannya adalah sebenarnya kita hanya butuh untuk menggosongkan kulitnya saja ya, biar nanti kita dapat rasa atau aroma smoke. Pastinya lebih bagus kalau kita pakai arang beneran. Sering-sering aja kita cek, kita balik-balik untuk kita lihat. Kita akan membuang kulitnya. Jadi kalau kulitnya gosong itu oke, malah bagus ya, nggak masalah, nggak usah khawatir. Yang penting pastiin isi buahnya atau isi sayurnya itu tidak gosong ya. Tidak mesti harus lunak banget, yang penting kulit luarnya itu hilang, gosong, dan bagian dalamnya jadi lembut. Saya rasa untuk bawang putihnya sudah cukup. Kita bisa tahu caranya sebenarnya dengan melihat apakah terongnya itu sudah mulai lembek ya. Kalau lembek, sudah cukup sih sebenarnya. Jadi jangan sampai hancur banget. Untuk cabai hijaunya juga sudah. Saya rasa ada satu terong yang sudah matang, yang sudah cukup ya. Yang ini nih, ini sudah tuh ya, udah mulai hancur. Ini bisa kita pisahkan. Untuk tomatnya juga sekarang sudah kita pisahkan. Kita cek lagi terongnya. Yang ini sudah bisa kita ambil. Tinggal menunggu satu lagi nih, karena dia agak besar ya.
Oke, mungkin cukup untuk terong ini. Kita pindahkan. Lalu kita matikan kompornya. Baik, selanjutnya kita akan kupas kulitnya untuk terong. Ini sebenarnya gampang ya, tinggal ambil seperti ini lalu tarik aja ya. Kalau misalkan masih panas ya tunggu dingin dulu gitu. Kalau susah juga boleh dikerok ya. Memang agak tricky ya. Karena tergantung dari kita pakai media pemanggangan apa. Nggak bersih 100% juga sebenarnya nggak masalah sih, tapi ya usahakan gitu bersih. Mungkin dari kalian ada yang nanya, boleh nggak sih terongnya tuh dikupas dulu sebelum dipanggang? Atau ya nggak usah dipanggang, sekalian kupas aja kulitnya. Ya nggak akan dapet rasa asapnya, rasa smoke-nya. Pasti beda ya semua tahapan-tahapan itu. Itulah membuat sebuah menu itu menjadi otentik atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan kupas cabai hijaunya ya. Seperti ini ya. Setelah ini kita akan mengupas kulit tomatnya. Setelah kita kupas, kita akan hancurkan terong, tomat, cabai, dan juga bawang putihnya. Serta kita juga akan potong bawang bombay, jahe, dan daun ketumbar. Nah, kita akan potong dulu dari si terongnya. Ini sama saja dengan menghancurkan. Lalu kita akan potong tomatnya. Selanjutnya kita akan potong cabenya. Lalu kita hancurkan atau kita potong bawang putihnya. Selanjutnya kita akan cincang halus jahenya. Setelah ini kita akan potong bawang bombay. Jangan lupa bawang bombaynya diremas-remas biar nanti pas menumis itu lepas semua dan prosesnya jadi lebih mudah, cepat, dan tidak ada yang cenderung lebih gosong atau lebih hitam. Terakhir kita akan memotong daun ketumbar. Saya sangat merekomendasikan untuk daun ketumbar ini tidak diganti ya, karena ini benar-benar yang akan bikin wanginya tuh mantep banget. Ya, jadi jangan diganti dengan daun parsley atau daun-daun yang lain. Tapi kalau terpaksa, ya sudah. Saatnya memasak, kita sekarang akan panaskan kompornya. Lalu kita masukkan minyak zaitunnya. Jika minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bawang bombaynya. Lalu kita tumis hingga dia warnanya berubah menjadi kecoklatan. Jika sudah seperti ini, kita akan masukkan jahenya serta bawang putih. Kita masukkan jahe dulu. Kita aduk, lalu kita akan masukkan bawang putih. Kita tumis kurang lebih mungkin sekitar 2 menit ya. Lalu kalau sudah, kita bisa masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama itu ketumbar bubuk. Lalu kita masukkan garam masala. Lalu kita masukkan cumin bubuk. Kita aduk-aduk. Nah, ini aromanya sudah mulai keluar nih. Lalu sebentar aja langsung kita masukkan cabai yang tadi sudah kita panggang. Kita tumis sebentar. Kalau sudah, sekarang saya akan memasukkan tomatnya. Lalu kita tumis kembali. Pada tahapan ini apinya bisa kita kecilkan atau kita buat sedang aja, jangan besar-besar. Kalau sudah, kita bisa masukkan garamnya sekarang. Kita aduk kembali. Selanjutnya kita akan masukkan terong yang tadi sudah kita potong kecil-kecil atau kita hancurkan ya, bisa kita masukkan sekarang. Kita aduk, kita tumis seperti ini, apinya kecilkan kurang lebih sekitar 10 menit, bisa kita tutup wajannya. Kalau tadi kalian motong terongnya itu masih agak kasar, di tahapan ini boleh ditekan-tekan biar dia nanti jadinya lebih halus ya. Tapi ingat ya, ini semua jangan di blender. Mau praktis lah di blender aja, jangan. Karena nanti nggak dapet teksturnya. Ya, kita pengen tetap ada tekstur kasarnya.
Sudah 10 menit, sudah hampir matang. Sekarang kita akan masukkan untuk daun ketumbarnya. Kita masukkan, lalu sekarang kita aduk. Kita tumis lagi mungkin kurang lebih sekitar 1 hingga 2 menit, lalu setelah ini kita sajikan. Oke, sudah 2 menit, sekarang mari kita sajikan. Alhamdulillah sekarang baygan bartanya sudah jadi, saatnya kita coba. Enaknya sih sebenarnya pakai roti prata, roti cane, roti nan, dan sejenisnya. Cuma karena saya adanya roti pita, jadi ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Jadi makannya pakai roti ya, bukan pakai nasi gitu. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil seperti ini, gini, terus kita makan. Masya Allah, enak banget. Waduh, saya jadi malas komentar nih, karena ini enak banget. Terus rasanya pengen ngabisin dulu ya. Jadi si baygan barta ini kan bumbunya pakai garam masala. Jadi memang bener-bener kerasa India banget, otentik ya, India. Cuman memang yang ngebedain itu adalah pas proses bikin tadi ya, si terongnya. Kalau mau otentik banget, terongnya harus besar, terus bawang putih sama cabenya tuh masuk ke dalam terong untuk dipanggang bareng. Itu baru bakal makin mantep lagi. Cuman ya karena nggak bisa, terongnya adanya yang panjangnya sudah nggak apa-apa. Ini enak banget, makanan ini cocok dimakan untuk kalian para vegetarian atau vegan. Cocok banget diet ini, pakai terong, mantep banget. Oh ya, kalau kalian nanti nggak dapat garam masala, boleh kalian ganti dengan bumbu-bumbu yang lain, seperti mungkin kari, Arabic Seven Spice, atau panchporon. Ya, the best-nya sih terbaik tetap garam masala ya, biar India banget. Itu alternatif aja kalau kalian nggak dapet. Kalau mau beli bumbu Cairo Food, kalian bisa dapetin di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kalian juga bisa cek website resminya yaitu kairofood.id. Kali masak seperti ini, kita bisa makan untuk mungkin 2-3 orang ya. Kalau ada sisa, bisa simpen di kulkas, mungkin sekitar 2 hari harusnya masih aman. Tapi kalau mau lebih lama, sampai 6 bulan, simpannya di freezer. Untuk bumbunya sendiri, bisa kalian simpen di suhu ruang atau simpen di freezer. Itu kalau di freezer bisa 3 tahun loh, bumbu rempah seperti ini, aman. Oh ya, kabar baik untuk kalian, para pengusaha kuliner, seperti chef ataupun owner restoran dan hotel, yang mau dapetin bumbu atau rempah berkualitas, Cairo Food sekarang lagi bagi-bagi sampel gratis untuk kalian, biar usahanya makin maju pakai bumbu yang berkualitas ya. Caranya gampang, langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Kalau ada kepingin resep yang aneh-aneh, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya masakin. Terus jangan lupa coba resep baygan barta ini pakai terong, mantep banget. Terus kita tahu kan ya, terong itu kan punya nutrisi, gizi, dan lain-lain. Jadi bagus banget ya untuk kita konsumsi. Oke, buat kalian yang udah recook resep ini, ya silahkan tag saya di IG maupun di TikTok. Dan sampai ketemu di video masak selanjutnya. Terima kasih. Kalau menurut saya, kenapa jadi review ya?